berisik, berilmu tapi asik. Nah, berisik kali ini bareng dengan dokter yang asik nih. Dokter asik hari ini siapa nih? Bareng dengan dokter Oke. Dok, hari ini kan tanggal 10 Oktober ya dok ya. Jadi ada peringatan ya dok ya tentang Hari Kesehatan Mental Dunia ya dok ya. Iya. Dan kayaknya hari ini kan outfit saya anak kantoran banget. Ya dok ya, gimana kalau kita bahas nih kira-kira kesehatan mental ya dok ya di lingkungan kerja tuh gimana gitu. Itu cocok banget kayak sama temanya hari ini Ya, ya. dok. Temanya itu kesehatan mental di tempat kerja. Sebelum dijawab kayaknya lebih stres mana sih, tempat kerja apa di rumah? Nah, benar sekali. Stresan di rumah atau di tempat kerja ya dok ya. Gimana dok? Saya mewakili apa? Menjawab ya dok ya. Sebenarnya kalau misalnya di tempat kerja itu, kalau misalnya di rumah ini kan ada stressernya ya dok ya. Di kantor pun sama ada stressernya ya dok ya. Cuman mungkin kalau di rumah ini stressernya bisa dibantu sama pasangan ya dok ya. Oh gitu. Nah kalau di kerjaan ini gimana cara, kalau saya pasti tetap ada pressure ya dok ya. Dan bagaimana caranya kita untuk apa ya dok, ketika ada badai stres, pressure, gimana cara kita untuk tetap punya mental yang sehat gitu ya dok ya. Dan saya pernah baca dok, katanya orang dengan mental yang sehat biasanya orang itu bisa fleksibel ya dok ya. Nah menurut dokter ini gimana sih dok? Ini belum menjawab loh. Belum menjawab ya dok ya. Stres mana nih? Tempat kerja apa di rumah? Stres ya dok ya. Punya stres masing-masing dok. Punya stres masing-masing. Tapi biasanya gimana nih, kayak stres di tempat kerja itu jadi kayak lebih rileks kalau sampai rumah, atau malah justru tempat kerja itu jadi tempat untuk rileks karena stres dari rumah? Aduh, kayaknya dua ini saling ya dok ya. Karena punya stres masing-masing nih dok. Jadi kabur-kaburan ya. Kabur-kaburan, betul sekali dokter. Kalau saya ingat dulu ibu saya suka ngomong gini, mendingan stres di tempat kerja daripada stres di rumah. Oke. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa dok? Karena kalau stres tempat kerja ujung-ujungnya dapat duit. Oke, siap-siap. Bener banget deh dok. Stres di tempat kerja juga dapat duit ya dok. Iya, kalau stres di rumah katanya mau stres gulung-gulung gitu ya, nggak dapat duit juga. Oke, tetap balik ya dok, perempuan harus berhitung untung dan rugi gitu ya dok ya. Jadi kayaknya tiap orang bisa beda-beda ya. Ada yang pilih, oh kayaknya saya kalau di tempat kerja tuh stres banget, terus kalau di rumah tuh jadi pelarian untuk menghilangkan semua stres di tempat kerja. Tapi kayaknya ada juga loh yang sebaliknya, yang merasa kayak, aduh di rumah tuh saya stres banget, terus malah kerja itu kayaknya lebih happy gitu ya. Makanya kan ada nih kan ibu rumah tangga yang ngerasa oh harus kerja nih supaya bisa dapat balancing gitu ya. Tapi ada juga yang ibu yang bekerja tapi akhirnya memilih jadi ibu rumah tangga. Oke, balik lagi ya dok ya. Balik lagi, berarti stresnya tiap orang kayaknya beda-beda ya. Beda-beda. Dan mungkin ini tadi posisinya karena dokter ke saya kan lebih ke perempuan ya dok ya. Kalau laki-laki kira-kira bagaimana ya dok? Karena kan kita beda banget perannya dok. Perempuan itu cenderung multitasking. Sedangkan kalau laki-laki itu kayak kalau udah kerja ya udah dia fokus gitu loh dok. Dia nggak akan diribitin masalah anaknya udah makan apa belum, siapa yang jemput, anaknya udah dimandiin belum gitu kan dok. Nah gimana tuh dok? Mungkin kalau laki-laki mungkin lebih stres di tempat kerja kali ya. Kalau di rumah lebih happy gitu ya. Lebih happy. Tapi kayaknya biasanya istrinya juga nggak terima tuh laki-laki itu kayak happy di rumah, bener gak sih? Bener dok. Nah dok, kira-kira nih dok, kalau yaudah deh sekarang dari segi laki-laki ya dok. Laki-laki itu kan tipenya mereka lebih ke fokus ya dok, nggak bisa multitasking. Ketika misalnya dia di kerjaan itu pressure banget ya dok, gimana sih cara menjaga untuk mentalnya tetap sehat dok? Nah itu yang susah memang ya. Tapi kuncinya pertama kali itu kayaknya kita harus mengenali dulu sih. Jadi sebetulnya itu kita mulai terganggu mentalnya itu kayak gimana gitu. Oke, jadi berarti harus dilakukan scoring dong dok. Kalau misalnya screening lah ya dok ya, untuk tahu kira-kira tuh yang terganggunya di mana gitu ya dok. Betul, karena kalau gini kita nggak mungkin bisa mengobati suatu keadaan kalau kita nggak tahu keadaan itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau mengenali oh ini bikin saya stres, ini bikin saya stres, ini bikin saya stres gitu. Kayaknya kalau dipikirin semua hal bisa bikin kita stres ya. Dan sebaliknya sih semua hal juga kita juga bisa buat bahwa yang dari stressful itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Nah dok, kalau tadi udah ngomongin ya dok yang mungkin bisa dilakukan semacam apa namanya dok tadi, bukan scoring ya dok, tapi
mengenali dulu gitu ya dok ya. Itu biasanya apa sih dok yang bisa menjadi yang benar-benar kita harus kayaknya emang ini harus perlu untuk konsul gitu. Ciri-cirinya dengan apa dok? Oke. Udah nggak bisa tidur mungkin. Iya nggak sih dok mungkin. Terus ada yang nangis terus menerus gitu. Bisa Mungkin nggak sih jadi, dok? Apa dok kira-kira yang harus diwaspadai ketika si karyawan seorang pekerja tuh mengalami ciri-ciri apa? Oke, jadi sebetulnya stres di tempat kerja itu bisa ada beberapa ya, Mbak. Oke. Yang pertama tuh, kalau kita merasa kayak fungsi kognitif itu berpikir gitu ya, fungsi berkognitif kita tuh terganggu. Lupa, Ya. termasuk nggak dok? Lupa, bener. Oke dok. Lupa, terus masalah kayak kita jadi kayak sering lupa gitu ya, kayak tugas Saya harus dong. gini, kayak gitu, waduh, terkejut gitu lah ya. Terus mungkin kita jadi sulit kayak ngambil keputusan. Kadang kita kan menang rasa ya kayak bingung banget nih, kayak ini gimana ya? Saya perlu ngambil putusan iya apa enggak gitu kan. Jadi ternyata ketika orang itu sulit mengambil keputusan itu bagian dari stres. ya, Sebetulnya kita sudah mulai ini ada stres di tempat kerja. Siap. Terus yang kedua itu adalah gangguan somatik gitu ya. Kalau gangguan somatik itu kita kayak apa ya, kayak merasa ini nih, seorang suka bilang bangun pagi tapi nggak merasa fresh. Itu juga salah satu loh. Kayak kita harusnya habis istirahat kan badannya fresh ya. Tapi kalau habis istirahat terus kita malah bawaannya lesu, kayaknya pengen tidur lagi. Terus sebetulnya salah satu tanda. Atau rasanya capek, baru mau berangkat kerja udah capek. Jadi mengawali hari itu jadi sesuatu hal yang penting ya dok ya. Maksudnya dalam artian ketika dia mengawali harinya dengan tadi rasanya capek, lelah. Oke, itu juga harus jadi sebuah warning ya, bahwa mungkin kayaknya kita sudah mengalami stres. Gitu. Oke, apalagi nih dok? Pusing. Pusing terus menerus, sering gitu ya dok ya? Kayaknya kalau tempat kerja pusing, tapi kalau di rumah saya kayaknya happy, bisa senyum-senyum gitu. Tapi kalau begitu lihat kerjaan bawaannya kok ya ampun gitu ya. Mungkin kita perlu ngecek juga ya tas kita tuh isinya apa nih, jangan-jangan minyak angin apa itu sama ini nih ya. plester nih ya. Siap. Terus kita juga bisa mengalami tuh kayak gangguan cemas ya. Gangguan cemas tuh biasanya kayak kita mencemaskan hal-hal yang nggak perlu dicemaskan. Itu kayak banyak banget sih orang-orang ya dok ya. Sekarang ini eranya cemas tuh emang tuh. Padahal kita pengennya generasi emas loh. Oke, bukan cemas ya dok ya. Generasi cemas gitu ya. Terus apalagi kalau udah mulai muncul kayak perasaan depresi, kayak rasanya lesu, terus apalagi mulai muncul nih biasanya kita kasihan sama diri kita sendiri, ya nggak sih? Oke, dok kalau kasihan sama diri sendiri itu sama dengan kayak ngerasa nggak berharga gitu dok? Sama nggak atau beda? Bisa juga itu dok? Itu juga perasaan kayak kita nggak berharga gitu ya. Tapi biasanya mulainya kayak ya ampun, saya tuh kayak orang paling malang di dunia. Gitu ya. Sering nggak banyak yang merasakan seperti itu ya? Masalah saya paling besar. Terus biasanya tuh mungkin nggak kelihatan ya, tapi kita bisa lihat dari kayak orang kalau saling cerita tuh, aku punya masalah ini, terus biasanya suka ngapain? Lawan bicaranya suka nggak terima. Oh iya, benar. Betul. Kita kan suka tuh ya kayak, ya aku kalau zaman dulu makannya nasi doang, aku cuma piringnya doang kayak gitu lah. Iya sih, itu sebenarnya bibit banget ya dok. Iya. Tapi itu kayaknya banyak sih yang melakukan itu ya dok. Kasarnya kayak, aku tuh dulu paling menderita loh gitu. Aku tuh paling tersakiti gitu. Dan kita kayaknya bangga ya, padahal hati-hati loh. Iya, itu sebetulnya bibit-bibit depresi ini. Kita mulai merasa ya ampun kita tuh paling menderita. Kita tuh kayak ya ampun, dari seluruh karyawan di sini tuh aku kayaknya yang paling banyak kerjanya, paling nggak dihargai. Kayak misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya bibit-bibit tuh. Kita mulai merasa depresi itu akhirnya kayak jadi sedih gitu ya. Tuh. Terus kita juga bisa tuh ngerasa kayak ya tiba-tiba perasaan kita jadi kayak naik turun gitu ya. Kayak tiba-tiba pengen nangis sendiri atau tiba-tiba merasa sedih gitu. Kan kita kalau bekerja harusnya nggak teenager lagi ya. Kalau remaja boleh lah, karena memang remaja itu kan mengalami mood swing karena hormonal ya. Tapi kalau kita udah dewasa dan kita masih mengalami mood swing, itu bukan berarti kita awet muda loh. Jangan-jangan kita stres ya dok. Wow, ternyata tadi ya dok ya kalau udah merasa aduh pengen nangis gitu ya dok ya, itu harus pengen nangis gitu ya, tanpa sebab juga ya, kali ya dok ya, lihat kerjaan pengen nangis, kok gini target nggak masuk gitu ya, kalau lihat rekening pengen nangis supaya biasa ya. Oke. Iya dok, tapi kalau rekeningnya isinya nol-nya banyak
itu kayaknya Itu happy bikin dong malah. happy ya makanya Yang penting dok. depannya ada angkanya ya. Oh iya, kalau nggak ada angkanya itu yang bikin nangis ya dok ya. Siap Benar, dok. benar. Nah, Menarik sekali sebetulnya dok. kalau kita mau lebih simpel lagi, itu ada sebetulnya kayak tool screening gitu ya, alat screening, tapi bentuknya kuesioner. Jadi kita tinggal isi aja. Iya, dok. Namanya SRQ. Nah, Oke. SRQ ya harusnya ya. SRQ itu singkatan dari Self Reporting Questionnaire. Jadi memang kuesioner yang harus kita isi sendiri. Gitu. Nah, dok maaf. Jadi setelah kita isi nih dok, kira-kira apakah kadang kan sekarang kesannya orang jadi senang self diagnosis sendiri ya dok. Betul. Diagnosa diri sendiri. Aduh, aku tuh kayaknya kena ini deh depresi gitu ya. Atau sekarang yang sempet in banget mungkin kan apa namanya dok, yang beberapa gangguan-gangguan mental gitu ya dok ya. Nah, apakah setelah ngisi kita perlu konsul ke psikolog atau bagaimana dok? Ya kalau hasilnya nanti kan kalau di SRQ 20 ini itu tuh ada 20 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu ya sama tidak. Jadi kita tinggal pikirin dari pertanyaan ini apakah kita mengalami hal tersebut dalam 30 hari terakhir. Jadi gampang banget kan, misalnya dia ditanyakan apakah kadang kayak menangis, rasanya pengen nangis terus gitu ya. Nah itu kita tinggal jawab ya atau tidak. Nah kalau kita dapat jawaban ya-nya itu lebih dari 6, lebih dari 6 ya, artinya kita harus konsultasi ke dokter atau ke psikolog gitu. Kalau mau konsultasi ke orang-orang lain boleh nggak? Sebetulnya boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau kita konsultasinya itu ke profesional. Oke, supaya tidak salah diagnosa ya dok. Aduh, terus belum lagi kadang afirmasi itu kan penting ya dok ya. Penting. Ketika kita ngerasa kayaknya ada yang nggak beres sama kita, tapi kita langsung mendiagnosa sendiri itu emang nggak baik ya dok ya. Sebaiknya memang harus ke yang. Nah, kalau namanya screening boleh sih Mbak Ria. Jadi kayak gitu, gini, dok. misalnya ini kan sifatnya screening. Screening itu penapisan ya. Artinya kita nyaring gitu lah ya. Oh, kita sebetulnya termasuk beresiko apa enggak. Jadi bukan sakit apa enggak loh ya. Ini bukan diagnosa. Pertama itu adalah untuk menyaring dulu ya dok. Nyaring dulu apakah kita beresiko, terganggu mentalnya apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 berarti kita itu beresiko. Ya, untuk pastiin baru kita ke profesional. Oke. Dok, kalau tadi itu kan tadi ya dok setelah kita melakukan ngisi kuesioner tadi ya dok yang 20 pertanyaan itu. Terus misalnya kita ngerasa tadi dari gejala-gejala yang dokter sempat sampaikan ada tuh beberapa poin. Gimana sih dok, bisa nggak sih kita menangani, ibaratnya kayak menangani sendiri gitu, maksudnya untuk sementara misalnya rasanya tuh kok stres banget gitu kan, kayak kepala sakit sering banget atau moodnya swing banget gitu, gimana dok cara untuk kita tuh berusaha untuk moodnya baik gitu. Misal apa dok, olahraga atau apa gitu dok? Oh boleh sebetulnya ada 2 kegiatan yang bisa kita lakukan nih Mbak. Kegiatan yaitu olahraga sama rekreasi. Healing itu emang ternyata bahasa healing itu penting ya dok ya. Penting gitu. Jadi kalau misalnya nih sebenarnya ada 2 kegiatan ini, walaupun kegiatan ini sifatnya fisik tapi bisa membantu mental kita. Jadi misalnya kita olahraga itu akan mengeluarkan hormon bahagia. Jadi dengan olahraga itu kita akan bisa jadi kayak moodnya itu jadi membaik gitu ya. Tapi memang kalau gejala-gejala itu tetap muncul, ya kita tetap harus ketemu sama profesional. Kalau mau curhat sama mungkin yang dituakan bolehlah ya. Tapi kalau curhat sama sesama teman boleh juga sih, tapi kita harus tetap lebih hati-hati ya kalau curhat sama sesama teman itu. Gimana dok? Jadi kemana-mana? Nggak dapat solusi, terus jadi kemana-mana gitu ya. Walaupun mungkin kalau di dunia kerja ini kan pertemanan yang sudah dewasa ya nggak apa-apa juga sih. Tapi yang kita harus waspada kalau ini terjadinya pada anak-anak remaja kita. Kalau curhatnya sama sesama kok kayaknya sulit loh ya kan, maksudnya karena secara mental emosional juga masih sama-sama remaja. Siap dok, ternyata sharing atau cerita gitu tuh penting ya dok ya. Penting banget, cerita itu penting. Mau pengen nangis ya saya mau. Ada keringetan ya. Iya dok. siap dok. Jadi menarik banget ya dok. Tadi terutama di tempat kerja ya dok ya, kadang misalnya kita hubungan dengan atasan misalnya kurang baik, kita sering ditegur, atau bahkan mungkin dengan sesama teman kerja kita saling
bersaing misalnya terus tidak sehat, itu juga perlu. Sebetulnya yang bikin stres itu apa Mbak Rini? Apa tuh dok? Maksudnya mana sih kalau di tempat kerja itu yang lebih bikin stres itu beban kerjanya atau pertemanannya sih? Maksudnya lingkungan sosial, hubungan sama atasan, sama bawahan, sama teman-teman. Sebenarnya mana nih Mbak? Kalau menurut saya dok, kalau misalnya ini dalam lingkup komunitas gitu ya, misalnya dalam tempat kerjaan gitu yang mau nggak mau ketemu intens gitu, menurut saya memang lebih ke teman ya. Maksudnya teman kerja tuh punya pengaruh ya dok untuk terjadinya stres atau tidak sih menurut saya sih dok. Betul banget. Iya nggak sih dok? Karena memang banyak penelitian yang juga ngomong seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau beban kerja itu kayaknya lebih bisa di manage ya. Maksudnya mungkin kayak kita lebih efisiensi atau membagi workload atau beban kerja itu sama rekan kerja. Tapi ternyata yang lebih bikin kita stres di tempat kerja itu sebetulnya relasi. Ngomongin relasi tuh ya dok ya. Karena kita ngomongin manusia ya dok ya, kita hadapin ya dok ya. Bahkan kalau itu ada beberapa penelitian tuh yang ngomong gini, orang itu memilih tempat kerja itu lebih ke apa sih, apakah karena gaji, relasi atau beban kerja. Dan ternyata tuh banyak penelitian tuh yang bilang orang itu cenderung lebih memilih relasi. Jadi memang sebetulnya menjaga relasi itu penting banget ya. Dalam artian karena kita juga bagian dari komunitas kan ya, jadi kita juga harus menjaga relasi antara kita sama orang lain. Kalau kita punya atasan atau punya bawahan itu kayaknya menjaga relasi itu penting untuk kesehatan mental kita sendiri lah ya. Ya itu yang pertama yang harus ini kan ya dok ya, kesehatan mental kita dulu ya dok, supaya kalau kita anak, ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Kalau anak sekarang bilang toxic kayak ini. Jadi jangan sampai kita jadi toxic. Ya, jangan sampai kita jadi toksik tadi ya dok ya. Kadang mungkin kita ngerasa saya kok punya relasi yang toksik ya, jangan kita mesti ngelihat dulu loh Mbak, apa jangan kita racunnya ya. Ya ini loh yang sering banget, apa ya dok, sering banget kita ngerasa udah jadi orang yang paling korban gitu ya, dok. Jangan ternyata pelakunya gitu ya dok ya. Kita ngerasa dia jahat banget, tapi ternyata sumber kejahatannya adalah kita ya dok ya. Seru banget sih dok. Kayaknya memang penting banget ya menjaga kesehatan mental di tempat kerja ini. Karena kan kita kerja itu kadang-kadang kerja itu kan minimal kayak 8 jam sehari ya. Artinya sepertiga waktu kita itu kita habiskan sebetulnya di tempat kerja kan. Betul. Kadang sama keluarga aja nggak sampai 8 jam kan Mbak. Misalnya ada perjalanan. Tidur. Bener dok, akhirnya memang sumber masalah yang dihadapin stresnya ya salah satunya adalah lingkungan kerja tadi ya dok ya. Betul. Makanya sebenarnya penting banget nih kita mengelola stres di tempat kerja supaya ini nggak jadi merembet jadi stres di rumah juga gitu. Bener dok, kayaknya banyak sharing atau kejadian lah ya dari beberapa teman-teman yang merasa udah stres di kerjaan, terus pulang stres lagi. Berharapnya tuh pulang itu dia bisa melepas stres, tapi kadang-kadang tuh nggak sadar kalau dia membawa stres itu ke rumah dok. Akhirnya moodnya jadi mindahin stresnya ke anggota keluarga. Yang kasihan kalau yang dipindahin anak-anak. Ya mereka nggak ngerti. Tapi itu sering terjadi dok, yang kadang-kadang mungkin anak-anak ngerasa aduh seharian ini nggak ketemu orang tuanya ya dok, terus kesannya dia akan cari perhatian gitu. Nah itu tuh orang tua ngerasain kayak tau enggak saya tuh capek gitu ya dok ya. Apa pengen pulang kerja gitu, kamu jangan ribetin gitu kan. Padahal tadi ya dok ya, harapannya anak-anak juga karena anak-anak atau keluarga ngerasa waktu kita udah banyak di kerjaan gitu ya dok ya. Pulang pengennya bisa ngobrol, kehangatan. Yang di rumah juga pengen ngobrol ya. Dok, betul. Nah dok, kalau sekarang ini nih dok, orang kan nggak bisa lepas dari yang namanya gadget ya dok, handphone. Nah itu tuh sebenarnya sumber dari stressor nggak sih dok? Dalam artian kadang tadi udah stres di kerjaan, pulang ke rumah masih pegang handphone, itu gimana tuh dok? Nah kayaknya memang gitu. Kita tuh harus ini ya, ada kayak detox ya. Kalau udah sampai rumah harusnya ya. Karena kadang-kadang kita kayak ngobrol aja cenderung kita sambil buka handphone ya. Jadi kayaknya itu bikin nggak fokus bener. Dan hadir utuh. Nah bener, dan balik lagi kuncinya sebetulnya supaya kita nggak stres tempat kerja itu yang penting banget dijaga itu sebetulnya kan relasi. Nah handphone itu sebetulnya bisa jadi pendekat dan penjauh ya. Bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan. Kita pilih yang mana? Makanya nanti jangan lupa nih pakai handphonenya, karena nanti kita juga mau
ini nih kita mau kirim, Oke. kita mau cantumkan ada link Google Form. Jadi buat teman-teman yang mau mengisi self reporting Iya. questionnaire 20 tadi ya, mau screening dirinya sendiri apakah dia itu sebetulnya sedang mengalami tanda-tanda gangguan mental apa enggak, itu bisa ngisi sendiri terus nanti bisa dapat hasilnya di akhir gitu. Oke, ini menarik Simple banget lah ya, Dok. pakai Google Form aja lah ya. Simple ya, oke itu menarik banget dok. Dan dok, boleh dong kalau sudah ngisi, kalau misalnya mau curhat boleh nggak dok? Boleh, Kan tadi boleh, dokter boleh. menyampaikan ya dok, kayak kadang-kadang ketika kita lagi stres banget, ketika kita sharing, itu sebenarnya mungkin masalahnya nggak selesai, tapi beban itu kesannya kayak sedikit ringan lah ya dok ya. Terus dari Betul. ketika bisa cerita gitu ya dok ya. Bisa dok. Bisa dong. Nanti kalau mau curhatnya tapi boleh diketahui umum, bisa isi di komen aja. Nanti bisa Tapi kalau yang mau agak rahasia gitu ya, boleh DM langsung ke Instagramnya Suluh Kasih Bangsa. Kasih bangsa. Wow, Nah, biasa sekali dok. Ya seru lah. Biar seru ya dok ya. Apalagi kadang kita tuh cenderungnya gini dok. Kalau mau curhat ke teman sesama teman kerja, takutnya cerita itu bakal kemana-mana nih dok, karena Betul, komunitas ya dok. betul. Mungkin dirasa kalau curhatnya ke Suluh Kasih Bangsa lebih aman. Oke. Gitu ya dok. Nanti Boleh kita dok ya. jawab. Boleh. Free dong dok. Free. Oh free dong. Wah Free. menarik banget. Nanti Mbak Rini juga bantu jawab loh. Oke siap. Aduh, ini jawabannya kayak, kan butuhkan mendengarkan ya dok ya. Mendengarkan. Bener gak sih kalau kita curhat itu kadang-kadang kita nggak butuh solusi, cuma Betul. butuh didengerin aja, ditemenin. Bener nggak? Journaling berarti bisa dong ya dok ya sebetulnya dok. Journaling bisa banget. Nah berarti kalau kita melakukan journaling sekaligus curhat by tadi DM Yes. misalnya atau email, Boleh. juga Atau sebetulnya kita seru ya. ngirim kayak ke diri sendiri gitu, boleh juga loh itu. Dear. Dear, ada filmnya tuh Mbak. Oh, iya dok. Ada film yang tentang Wow. journaling namanya Dear Evan Hansen. Nah, dia juga cerita tentang kesehatan mental. Kayaknya worth to watch deh. Wow, menarik nih dok. Siap dok. Oke dokter, ini sepertinya menarik banget ya dok ya. Kapan kita bakal bahas tema-tema lain mungkin ya dok ya, dan mungkin masih Kayaknya kita perlu bahas kayak kalau kita lagi kena emosi banget itu Oke, badai gimana emosi. sih badai emosi. harus ngapain kita gitu ya dok Nah, ya. Kita mungkin bisa next ya dok Ya, kita ngobrolin. simpen dulu lah ya. Simpen dulu, dan semoga konser saya gitu, konser saya membaik jadi suaranya nggak serak-serak kayak gini ya dok ya. Aduh. Biar bisa berisik lagi ya Mbak. Biar bisa berisik lagi ya, berisik. Oke. Berilmu tapi Berisik asik. tapi asik. Ya. Oke, dokter kayaknya kita sudahi dulu berisik-berisik ini. Takutnya Berisik. banyak yang keberisikannya. Iya oke dok, tapi ini berisiknya kan ini ya dok Oh, ya. berilmu. Dan Tapi asik. asik. Ya udah ya. Heeh. Oke kita sudahi dulu. Terima kasih banget dokter Eni untuk sharing ilmunya yang asik banget. Dokter Eni asik banget buat ngobrol nih, buat curhat. Makasih sekali, sampai ketemu di berisik-berisik episode berikutnya ya dok ya. Oke, siap. Oke, makasih semuanya. Selamat Dah. berilmu.